Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bertemu pada mata kuliah fikih mawaris, jinayah dan siasah. Tepatnya pada materi kita yang keempat, yaitu tentang Ashabul Furud 2. Semoga kajian kita ini menjadi kajian yang bermanfaat, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Adapun peta konsep kita pada pembahasan yang keempat ini yaitu Ashabul Furud 2, yaitu yang pertama Ashabul Furud yang mendapatkan bagian 2/3, Ashabul Furud yang mendapatkan 1/3, dan yang ketiga itu adalah Ashabul Furud yang mendapatkan bagian 1/6. Ashabul Furud yang mendapatkan bagian 2/3. Adapun ahli waris yang mendapatkan atau Ashabul Furud yang mendapatkan bagian 2/3, yang pertama itu adalah 2 orang anak perempuan kandung. Jadi, jika seandainya yang meninggalkan 2 orang anak perempuan kandung atau lebih, dan tidak ada bersamanya saudara laki-laki, maka dia mendapatkan 2/3. Tapi kalau seandainya ada bersamanya anak laki-laki, otomatis dia menjadi asabah bil ghair. Yang kedua adalah 2 orang cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, jadi yang meninggal lalu memiliki anak laki-laki, dan anak laki-laki ini memiliki 2 orang anak perempuan, berarti 2 orang cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu pun juga sudah meninggal. Maka 2 orang cucu perempuan ini akan mendapatkan bagian 2/3. Nah, ini ketentuannya. Yang pertama, pewaris tidak mempunyai anak kandung, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi, ayah dari 2 cucu tersebut telah meninggal juga. Yang kedua, pewaris tidak mempunyai 2 orang anak kandung perempuan. Jadi dia tidak memiliki 2 orang anak kandung perempuan. Kalau ada, maka 2 orang anak perempuan itu akan mendapatkan bagian 2/3. Cucu, 2 cucu putri tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki. Artinya tidak ada yang setara dengannya. Atau tidak ada cucu laki-laki. Kalau ada, maka otomatis dia menjadi asabah bil ghair. Karena cucu adalah asabah. Yang ketiga adalah 2 orang saudari kandung. Nah, 2 orang saudari kandung atau lebih akan mendapatkan bagian 2/3 dengan ketentuan. Yang pertama, bila pewaris tidak mempunyai anak, apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau ada anak laki-laki, otomatis saudari kandung ini akan terhalang. Nah, yang kedua adalah 2 saudari kandung atau lebih tidak mempunyai saudara laki-laki sebagai asabah. Jadi kalau ada saudara laki-lakinya, otomatis mereka menjadi asabah bil ghair. Yang ketiga, pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan laki-lakinya. Jadi tidak ada anak perempuannya dan juga tidak ada cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Kalau ada, maka otomatis mereka akan menjadi asabah ma'al ghair. Yang keempat adalah 2 saudari seayah. 2 saudari seayah akan mendapatkan 2/3 jika bila pewaris tidak mempunyai anak, ayah, atau kakek. Jadi tidak ada anak, tidak ada ayah, tidak ada kakek. Anak akan menghalanginya, ayah dan kakek akan mengurangi bagiannya. Kedua, saudari seayah itu tidak mempunyai saudara laki-laki seayah. Jadi kalau ada saudara laki-laki seayah, maka secara otomatis status mereka akan berubah menjadi asabah bil ghair. Yang ketiga, pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Dan juga tidak memiliki saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau ada saudara kandung, laki perempuan, otomatis 2 saudari seayah ini terhalang, terhijab.
B. Ashabul furud yang mendapatkan 1/3. Yang pertama itu adalah ibu. Ibu berhak mendapatkan bagian 1/3 dengan syarat. Pertama, pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Kalau ada, maka ibu akan berubah jumlah atau bagian itu 1/6. Tapi kalau tidak ada, maka ibu mendapatkan 1/3 harta. Yang kedua, pewaris tidak mempunyai 2 orang saudara atau lebih, ya, laki-laki maupun perempuan, baik saudara itu sekandung atau seayah ataupun seibu. Jika ada, maka ibu juga tidak berhak mendapatkan bagian 1/3 tersebut. Yang kedua itu adalah 2 saudara laki-laki atau perempuan yang seibu. Nah, jadi kalau mereka berdua ini akan mendapatkan bagian 1/3 dengan ketentuan. Yang pertama, bila pewaris tidak mempunyai anak, baik laki-laki ataupun perempuan, dan juga tidak mempunyai ayah serta saudara. Jadi aslunnya tidak ada, faraonnya juga tidak ada. Dan juga tidak memiliki saudara, yaitu saudara kandung ataupun saudara seayah. Jumlah saudara seibu ini ya 2 orang atau lebih. Jadi mereka sama saja laki ataupun perempuan yang jumlahnya 2 orang, maka mereka mendapatkan bagian 1/3. C. Ashabul furud yang mendapatkan 1/6. Adapun ashabul furud yang mendapatkan 1/6, yang pertama itu adalah ayah. Ayah akan mendapatkan bagian 1/6 bila pewaris mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau ada anak dari yang meninggal, laki ataupun perempuan, ayah berhak mendapatkan 1/6. Tapi kan kalau tidak ada anak laki-laki ataupun anak perempuan, maka ayah bisa menjadi asobah. Itulah keistimewaan ayah. Lalu kedua, kakek. Kakek akan mendapatkan 1/6 jika tidak ada anak, tidak ada baik laki-laki dan perempuan, juga tidak ada ayah yang menghalanginya. Jadi kalau ada ayah ya, maka otomatis kakek tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau tidak ada ayah, maka kemudian barulah kakek mendapatkan bagian 1/6. Lalu ibu akan memperoleh 1/6 bagian dari harta yang ditinggalkan jika, ini dia, bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan, atau cucu laki-laki dari keturunannya yang laki-laki. Berarti yang meninggal ini punya anak laki-laki, atau mempunyai anak perempuan, atau mempunyai cucu perempuan dari anak laki-lakinya tadi. Maka ibu hanya mendapatkan 1/6. Yang kedua, bila pewaris mempunyai 2 orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, baik sekandung, seayah ataupun seibu. Jadi dari yang meninggal tadi yang memiliki saudara, apakah itu sekandung, seayah, seibu, maka otomatis ibu mendapatkan 1/6. Lalu kemudian yang keempat adalah cucu, yaitu cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Ya. Jadi kalau seandainya ada cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, otomatis anak laki-lakinya sudah meninggal ya. Berarti artinya adalah ayah dari cucu perempuan ini sudah meninggal. Tapi kalau ada ayahnya, otomatis cucu perempuan ini terhalang. Ini berarti ayahnya sudah meninggal. Tapi kemudian bersamanya itu ada anak perempuan. Atau anak perempuan dari yang meninggal. Berarti bibi dari cucu tadi. Maka kalau karena dia sendiri mendapatkan bagian setengah, maka anak perempuan mendapatkan, cucu perempuan mendapatkan 1/6, dan itu sebagai pelengkap untuk menjadi bagian 2/3. Setengah tambah 1/6, maka jadinya adalah 2/3 dari harta. Lalu kemudian yang kelima, saudari seayah. Saudari perempuan seayah, 1 orang atau lebih akan mendapatkan bagian 1/6 bila pewaris mempunyai seorang saudara kandung perempuan. Ya, jadi kalau dia memiliki saudara kandung perempuan, lalu kemudian bersamanya juga ada saudari perempuan seayah, maka dia hanya, saudari seayah ini hanya akan mendapatkan bagian 1/6. Hal ini hukumnya sama dengan keadaan cucu perempuan tadi. Ya, jadi kalau cucu perempuan tadi mendapatkan 1/6, untuk menyempurnakan anak perempuan mendapatkan 2/3, karena anak perempuan itu mendapatkan bagian setengah, maka pada saudari seayah juga mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan 2/3 pada saudari kandung. Nah, inilah ketentuan dalam bagi saudari seayah tadi ya. Karena bagi saudari kandung dia akan mendapatkan bagian setengah. Yang keenam,
saudara laki-laki atau perempuan seibu. Jadi saudara laki-laki baik itu perempuan atau seibu, perempuan ya. Baik saudara. Jadi saudara laki-laki ataupun perempuan yang seibu akan mendapatkan bagian masing-masingnya 1/6 jika seandainya bagi pewaris itu tidak mempunyai aslun, yaitu pokok, ayah, kakek, dan seterusnya, dan juga tidak memiliki far'un, yaitu anak dan terus ke bawahnya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 12. Sedangkan selanjutnya yang terakhir adalah nenek. Nenek akan mendapatkan bagian 1/6. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika itu seorang nenek pernah menemui Abu Bakar Siddiq dan menanyakan perihal tentang kewarisannya. Lalu kemudian Abu Bakar Siddiq tidak mengetahuinya. Sampailah kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan kepada Abu Bakar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan bagian 1/6 kepada nenek. Lalu kemudian Abu Bakar memanggil nenek tersebut dan kemudian memberikannya bagian 1/6. Nah, demikianlah penyampaian saya terkait dengan Ashabul Furud yang kedua ini. Mereka yang mendapatkan bagian 2/3, 1/3, dan 1/6. Nanti akan kita dalami dalam diskusi dan juga tugas yang akan saya bagikan atau saya berikan kepada Anda untuk bisa menggali lebih dalam lagi, menajamkan analisa lagi terkait dengan Ashabul Furud yang kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.